Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Safa Aulia dari kelas R1C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan meresensi buku yang sudah saya baca. Buku tersebut berbentuk file PDF yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, Dasar dan Pengembangan, karya Afifuddin Harisah. Pemikiran-pemikiran filsafat didasarkan pada pemikiran yang bersifat spekulatif. Maka nilai kebenaran-kebenaran yang dihasilkannya juga tak terhindarkan dari kebenaran yang spekulatif. Hasilnya akan sangat tergantung dari pandangan filsuf yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapat yang baku dan diterima semua orang agak sulit untuk diwujudkan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang, dan suka, sedangkan kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan kata pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Secara makro, yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, alam sekitarnya, dan juga merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Namun secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. 3. Merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. 5. Merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Hakikat manusia dalam pendidikan Islam yaitu karena manusia dikenal sebagai makhluk alternatif dan dinilai sebagai makhluk potensial yang dapat berkembang dan dikembangkan. Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa proses penciptaan manusia dalam teori pembentukan atau taswiyah merupakan suatu proses yang timbul di dalam materi yang membuatnya cocok untuk menerima ruh. Materi itu merupakan saripati tanah. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan nama-nama yang diantaranya adalah Al-Bashar, Al-Insan, Bani Adam, dan Al-Ins. Nama sebutan ini mengacu kepada gambaran tugas yang seharusnya diperankan oleh manusia. Para pakar pendidikan dan ulama banyak mengemukakan konsep makna dan filosofi pendidikan Islam yang sekilas tampak berbeda-beda. Konsep makna dan filosofi pendidikan Islam yang dilakukan harus mencakup proses transformasi dan kebudayaan, nilai dan ilmu pengetahuan, serta aktualisasi hidup serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Upaya tersebut merupakan suatu kombinasi harmonis untuk mencetak peserta didik ke arah insan kamil, yaitu insan yang sempurna yang tahu dan sadar akan diri dan lingkungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.